Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarni, NIM 90500122023, jurusan Perbankan Syariah. Materi yang akan saya jelaskan terkait pengelolaan zakat di era digital. Adapun submateri YG akan sampaikan yaitu 1. Konsep dasar manajemen zakat. 2. Manajemen zakat berbasis digital, era 5.0. 3. Penghimpunan zakat. 4. Pendistribusian zakat. 5. Pengelolaan keuangan zakat. Materi pertama, konsep dasar manajemen zakat, adalah suatu proses pengelolaan zakat yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menyalurkan zakat kepada yang berhak sesuai ketentuan syariat Islam serta mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi umat. Manajemen zakat mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, actuating, dan pengendalian, controlling, dalam seluruh aktivitas pengelolaan zakat, mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, hingga pengawasan. Adapun poin-poin utama dalam konsep dasar manajemen zakat. 1. Pengertian manajemen zakat. Manajemen zakat adalah proses pencapaian tujuan pengelolaan zakat melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya yang terkait dengan zakat agar dapat berjalan secara profesional dan sesuai syariat. 2. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, keterbukaan, sukarela, keterpaduan antar komponen, profesionalisme, dan kemandirian lembaga pengelola zakat. Prinsip ini menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan zakat. 3. Fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat. Fungsi manajemen seperti perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sangat penting untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan dan memastikan zakat tersalurkan secara tepat sasaran. Selain itu, pengorganisasian yang baik, pengarahan yang efektif, dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga amanah dan profesionalisme pengelolaan zakat. 4. Sistem dan struktur organisasi. Organisasi pengelola zakat biasanya memiliki dewan syariah untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan hukum Islam. SDM yang mengelola zakat harus memiliki sifat amanah, jujur, profesional, dan mampu bekerja sama dalam tim. Sistem pengelolaan harus mencakup prosedur yang jelas, sistem akuntansi, audit, dan publikasi hasil pengelolaan zakat. Adapun manajemen zakat berbasis digital di era Society 5.0 mengintegrasikan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, AI, Big Data, Internet of Things, IoT, blockchain, fintech, dan aplikasi mobile untuk menciptakan ekosistem pengelolaan zakat yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di mana ada beberapa gambaran konsep dan implementasinya. Konsep manajemen zakat berbasis digital di era 5.0. 1. Digitalisasi dan automasi. Penggunaan platform digital memudahkan proses pengumpulan, distribusi, dan pelaporan zakat secara otomatis dan real-time. Muzaki, pemberi zakat, dapat membayar zakat melalui aplikasi atau situs web kapan saja dan di mana saja tanpa harus ke kantor lembaga zakat secara fisik. Dana zakat otomatis dialokasikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan, mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. 2. Big Data dan Analitik. Data besar digunakan untuk menganalisis profil muzaki dan mustahik, penerima zakat, mengidentifikasi tren, dan mengoptimalkan distribusi zakat agar tepat sasaran. Ini juga membantu lembaga zakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data. 3. Keamanan dan privasi data. Pengelolaan zakat digital menuntut perlindungan data pribadi muzaki dan mustahik serta keamanan transaksi digital. Lembaga zakat harus menyediakan platform yang kredibel dan aman untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Teknologi memungkinkan laporan penggunaan dana zakat yang dapat diakses publik secara real-time,
meningkatkan kepercayaan dan mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat. 5. Inklusi dan aksesibilitas. Platform digital dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda dan wilayah terpencil, dengan kemudahan akses dan layanan yang responsif. Tantangan literasi digital dan akses internet menjadi perhatian yang harus diatasi. 6. Peran fintech dan media sosial. Startup fintech zakat dan media sosial digunakan untuk kampanye kesadaran zakat, memudahkan pembayaran rutin, dan memperluas jangkauan edukasi serta penggalangan dana zakat secara digital. Materi ketiga yaitu penghimpunan zakat. Penghimpunan zakat adalah proses pengumpulan dana zakat dari para wajib zakat, muzaki, yang dilakukan oleh lembaga amil zakat atau pihak terkait agar zakat dapat disalurkan kepada mustahik, penerima zakat, sesuai ketentuan syariat Islam. Penghimpunan zakat meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisyab, batas minimal harta yang wajib dizakati, tarif zakat, dan syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi agar zakat sah dan dapat dihimpun. Penghimpunan zakat bertujuan untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di masyarakat agar dapat digunakan secara efektif untuk kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Metode penghimpunan zakat yaitu 1. Metode langsung, direct fundraising. Melibatkan interaksi langsung antara amil zakat dengan muzaki, seperti kunjungan rumah, jemput zakat, atau pengumpulan di tempat ibadah. Memungkinkan komunikasi dua arah sehingga amil dapat memberikan edukasi dan menjawab pertanyaan muzaki secara langsung. 2. Metode tidak langsung, indirect fundraising. Pengumpulan zakat dilakukan tanpa interaksi langsung, misalnya melalui transfer bank, ATM, mobile banking, atau platform digital. Media promosi seperti brosur, pamflet, iklan, dan media sosial digunakan untuk mengajak muzaki berpartisipasi. 3. Kerjasama dengan instansi dan perusahaan. Lembaga zakat menjalin kemitraan dengan aparatur sipil negara, ASN, perusahaan, sekolah, dan masjid untuk mempermudah penghimpunan zakat secara kolektif dan terjadwal. 4. Penggunaan teknologi dan media sosial. Pemanfaatan platform digital, aplikasi mobile, dan media sosial untuk memperluas jangkauan penghimpunan zakat dan memudahkan muzaki melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja. Materi keempat pendistribusian zakat adalah proses penyaluran dana zakat dari lembaga pengelola zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, mustahik, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun mekanisme pendistribusian zakat yaitu 1. Identifikasi mustahik. Lembaga zakat mendata dan meneliti mustahik, termasuk jumlah anggota keluarga dan kebutuhan masing-masing. 2. Penilaian kelayakan. Penilaian dilakukan terhadap uang atau barang yang akan didistribusikan. Kepala kantor, kepala penggalangan dana, kepala program, dan staf melakukan rapat untuk membahas kelayakan pendistribusian. 3. Prioritas kebutuhan. Lembaga zakat mendata kebutuhan mustahik dan menyusun skala prioritas. Pembagian dana dilakukan dengan adil dan merata berdasarkan skala prioritas. 4. Penyaluran zakat. Zakat disalurkan langsung kepada mustahik atau diserahkan kepada amil zakat beberapa hari sebelum Idul Fitri agar dapat diatur dan didistribusikan dengan baik kepada yang berhak. Penyaluran dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik di tempat tinggalnya atau di masjid menjelang sholat Idul Fitri. 5. Jenis zakat yang disalurkan. Zakat dapat disalurkan dalam bentuk beras atau uang, sesuai dengan yang diberikan oleh muzaki. 6. Pelaporan dan pertanggungjawaban. Zakat yang tersisa setelah didistribusikan dikembalikan kepada KW bagian pengelola zakat bersama dengan laporan keuangan. Materi terakhir yaitu pengelolaan keuangan zakat. Pengelolaan zakat adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat agar dana zakat dapat dihimpun, dikelola, dan disalurkan secara optimal, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah Islam dan peraturan yang berlaku.
Adapun aspek utama pengelolaan keuangan zakat. 1. Perencanaan dan penganggaran. Lembaga zakat menyusun anggaran keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendayagunaan dana zakat secara terstruktur untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan prioritas. 2. Penerimaan dan penyimpanan dana. Dana zakat yang diterima dari muzaki diakui sesuai nilai nominal kas atau nilai wajar untuk non-kas dan disimpan dengan sistem yang aman dan terpisah dari dana lain agar memudahkan pengelolaan dan pelaporan. 3. Pengeluaran dan penyaluran. Dana zakat disalurkan kepada mustahik berdasarkan kriteria yang jelas dan sesuai ketentuan syariah, baik dalam bentuk kas maupun non-kas. Pengeluaran harus dicatat dan dikontrol agar tepat sasaran dan akuntabel. 4. Pembukuan dan pengarsipan. Seluruh transaksi keuangan zakat harus dicatat secara rinci dan terdokumentasi dengan baik untuk memudahkan audit dan pelaporan. 5. Pengendalian dan audit. Pengelolaan keuangan zakat harus diawasi melalui sistem pengendalian internal dan audit keuangan, termasuk audit syariah, untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Kesimpulannya, manajemen zakat merupakan proses penting dalam pengelolaan dana zakat yang mencakup penghimpunan, pengelolaan keuangan, dan pendistribusian zakat kepada mustahik sesuai prinsip syariah Islam. Pengelolaan zakat yang efektif dan profesional dapat meningkatkan kesejahteraan sosial serta mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Itulah penjelasan sedikit mengenai pengelolaan zakat di era digital. Jika ada salah kata mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.